Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus kau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus kau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tak setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita relakan hati kita disirahi oleh kebenaran firman. Karena kita mau meraih suatu mahkota kehidupan, kehidupan yang kekal. Kita mau mengurapi, menangis di bawah kaki salib Yesus, menangis di bawah salib Yesus, supaya kita berkemenangan di dalam Dia. Sampai akhir kita menutup mata. Mari kita relakan hati kita untuk melayani Dia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus kau baik bagiku.
mana kejahatan demi kejahatan saudaraku sudah maksimal. Sudah maksimal saudara. Sudah saatnya saudara. Itu makanya dalam Wahyu dikatakan yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar saudara. Tetapi kita yang kudus semakin dikuduskan. Amin. Itu saudaraku. Makanya saudaraku, jangan biarkan hatimu dikalahkan oleh dunia ini. Mari kita terus belajar dan belajar hingga hari kedatangan Tuhan. Ketika itulah kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan dia. Terima kasih Tuhan. Engkau baik pagi hari ini bagi kami. Haleluya. Mari saudaraku, kita bermula dari, saya tetap rindu saudaraku supaya kita menyadari apa ini dalam Matius 11 ini saudaraku kasih nama Tuhan. Saya sangat senang saudaraku ketika saya letih lesu, saya berbeban berat saudaraku. Saya datang kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan saya. Kalau namanya manusia saudaraku, aduh, dalam Roma 3 hanya Tuhanlah saudaraku yang dapat memberikan kelegaan itu saudaraku, kasih nama Tuhan. Coba Paulus kita dulu bisa baca ayat 28 Matius 11. Demikian firman Tuhan. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, tidak terkecuali. Semua saudaraku. Kita percaya kita ini datang ke sini karena kita ada beban berat. Amin. Amin. Kita letih lesu saudaraku. Jangan merasa saudaraku bahwa kita ini tidak ada beban saudaraku. Untuk itulah kita datang kepada Tuhan. Kita bersujud kepada Tuhan. Dia puja-puja, kita puja Dia, kita sembah Dia. Supaya beban kita ini saudaraku, terus coba lanjut. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan. Ini yang paling intinya saudaraku. Amin. Ini sasarannya, kita datang beribadah, kita puja Dia, kita sembah Dia saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saya harap saudaraku, jangan ada lagi ketika kita terkeluar ada lagi beban-beban yang berat. Amin. Iyalah, kalau kita saudaraku sudah beban kita terangkat, mana mungkin lagi kita saudaraku akan bersaksi akan keluh-keluhan saudaraku. Nah, tadi saat diminta bersaksi, ini khasnya orang Pentakosta sebetulnya. Jangan malu dan jangan segan-segan saudara. Karena di dalam ibadah ini ada kuasa sangat besar. Terus coba 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang diberikan Tuhan itu ringan saudara. Sangat ringan. Bisa kita pikul. Tetapi jeleknya manusia itu dikasih yang ringan, nggak mau dia yang ringan, malah mau yang berat-berat saudara. Belajarlah padaku. Ya. Lagi. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak jiwa sekarang yang tidak dapat memperoleh ketenangan. Banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak mobilnya. Justru makin banyak hartanya, gak ada ketenangan. Makanya saya salut itu. Kalau melihat orang saudaraku yang sederhana sekali, tapi setia sekali saudaraku, sangat nikmat mereka menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ada ketenangan jiwa. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan mau beri kepada saudara dan saya.
Tuhan kita itu sangat baik, saudaraku. Dia tidak akan berikan saudaraku beban yang melebihi kekuatanmu. Belajarlah padaku, garis bawah ya saudaraku. Ini yang topik yang paling kita bahas pada pagi hari ini. Belajar, saudaraku. Belajarlah padaku. Yang namanya belajar, saudaraku, biasanya saudaraku ada gurunya. Amin. Amin. Guru kita ya, saudaraku, ini firman Tuhan. Gembala kita sekarang ini, saudaraku. Dan ketika kita belajar, kita dinyatakan sebagai murid. Murid itu harus belajar, saudaraku. Kalau nggak mau belajar, nggak mau diajar, itu bukan murid. Itu makanya, saudaraku, kita harus daftarkan kita harus mendaftar, kita harus terdaftar sebagai murid, saudara. Supaya kita resmi menjadi murid. Mari kita pergi dulu ke Matius 28. Matius 28. Terakhir ya. Bermula dari ayat 18. Bapak. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadakulah telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Puji Tuhan. Haleluya. Yesus mendekati mereka dan berkata, apa Tuhan Yesus katakan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa di sorga, saudaraku, telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Kuasa di bumi juga sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Terus, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. puji Tuhan. Haleluya. Ini intinya, saudaraku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dikatakan, saudaraku, jadikan semua bangsa menjadi Kristen. Maunya demikian ya. Menjadi murid, saudaraku. Harus jadi murid. Kenapa harus jadi murid? Coba ulangi 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajar mereka, saudaraku. Kalau yang namanya murid harus mau diajar. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini intinya, saudaraku. Jangan kita katakan kita muridnya kalau kita nggak mau diajar. Diajar firman Tuhan, saudaraku. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ini tugas kita loh, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kalau kita nggak mau diajar, apa yang mau kita ajari? Hah? Bisa jadi lari nanti, saudaraku. Setelah diajar, setelah paham, baru dibaptis. Amin. Amin. Iya. Jangan belum paham, belum tahu, udah dibaptis, mana tahu dia. Belum diajarin apa-apa. Ajarlah mereka. Setelah ngerti mereka, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sebagai, saudaraku, murid-murid Tuhan, kita tak lepas dari pengajaran, saudara. Secara istimewa, saudara dan saya, kita, saudaraku, hanya kita dong yang ada di GPI Batam ini, yang menerima pengajaran mempelai. Haleluya. Haleluya. Pengajaran mempelai Alkitabiah, saudaraku. Itu kita secara khusus ini istimewa. Alkitabiah, murni Alkitab.
Jadi karena itu saudaraku, mari. Kalau orang Kristen belum jaminan saudaraku, mau dia diajar. Tetapi yang namanya murid, pasti mau diajar saudaraku. Kalau hanya Kristen saja belum jaminan. Banyak orang menjadi Kristen saudaraku supaya hanya menerima berkat. Berkat. Hanya sampai di situ. Gak mau diajar lebih dalam lagi. Bukan begitu. Dan semua hidup ke pusat. Bukan itu saudaraku, ini intinya. Ini rahasianya. Haleluya. Haleluya. Ini. Kalau beda dengan ini, beda dengan firman Tuhan, tolak. Siapapun dia. Jangankan kami sebagai hamba Tuhan. Galatia 1 ya, coba. Ini sampai ke sini nih. Galatia 1 ayat 8. Ini ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ngeri kan? Terkutuk loh. Sekalipun kami, kata Rasul Paulus, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Gak main-main loh saudaraku. Amin. Amin. Jadi harus sesuai firman Tuhan. Jangan mau filsafat orang-orang tua saudaraku. Amin. Amin. Ya. Ini yang paling rahasianya saudaraku. Orang sekarang lebih dominan kepada adat istiadat, lebih melayani adat istiadat. Itulah yang membuat rusak. Ini yang membuat rusak, saudara. Karena dikatakan saudaraku dalam Galatia berapa? Galatia juga ya. Galatia 5. Coba ayat 9. Supaya kita ngerti, kita ini mau diajari, amin. Amin. Harus diajari seperti tadi dikatakan saudaraku. Kita harus siap. Dikatakan ibu kita tadi. Galatia 5 ayat 6. Mari. Coba Galatia 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Ya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Terus ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi. Maaf Pak, ayat 9. Lupa ayat 9. Galatia 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Puji Tuhan. Haleluya. Sedikit lagi. Sedikit pengajaran yang lain saudaraku sudah merusak semua adonan. Makanya banyak rusak gereja-gereja sekarang. Banyak kan di Batam ini, gak segan-segan hamba Tuhan pukul-pukulan di gereja sampai harus dikawal polisi. Ini yang dibikin ini. Sedikit saja masuk saudaraku. Mereka gak mau dimurnikan. Yang ada kesombongan. Sombong. Udah besar gereja, mantap, bagus. Saya katakan lebih bagus demikian sampai Tuhan datang saudara. Kalau kita mau jatuh kesombongan. Tapi kalau Tuhan inginkan gereja kita ini bagus, ya puji Tuhan, kita ikuti, amin. Tetapi jangan sampai jatuh kepada kesombongan.
Ini rahasianya saudaraku. Ini intinya. Makanya saya sangat keras. Saya tantang itu, ada istiadat. Kakak saya, abang kami yang paling besar, guru kami itu baru merit. Saya katakan, Kak, tapi abang saya udah meninggal. Saya datang, Kak, tapi saya nggak bisa ikutin adat istiadatnya. Saya hanya di gereja saja, saya katakan. Bang, berguna sama guna pro, katanya. Ya kalau gitu nggak usah datang aku, Kak. Nggak mungkin saya mau langgar lagi sesuai firman Tuhan. Saya katakan, jangankan yang mereka itu, anak saya ini, kalau coba-coba masuk adat ini ada 4 orang ini. Urusan mereka sendiri, saya tidak akan campur. Saya katakan kepada saudara. Makanya saya katakan kepada mereka, waktu bapak hidup, mama hidup, hargai. Jadi ini saudara kasih nama Tuhan. Sedikit lagi sudah rusak. Bukan sedikit-sedikit yang rusak, seluruh adonan. Ada lagi itu 1 Korintus 5, sama juga 1 Korintus 5. Supaya kita, saudaraku, mari supaya kita sungguh-sungguh mau diajar. Setelah diajar mau melakukan, saudaraku. 1 Korintus 5, coba Pak, ayat 6. Demikian firman Tuhan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan? Haleluya. Haleluya. Coba dulu kalau pesta orang Batak, apa? Dimegah-megahkan ya saudara. Ditunjuk-tunjukkannya uangnya. Ditaruh di apa itu? Pohon-pohon apa itu? Macam orang apa yang sombong kali kan? Ini loh saudaraku. Ini yang terjadi. Makanya saya takut itu saudaraku. Ketika aku baca firman Tuhan, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Sayang loh saudaraku. Kalau nggak masuk kita ketika Tuhan Yesus datang, sayang. Nggak akan ada yang sanggup saudaraku dalam masa antikris 3,5 tahun, nggak akan ada yang mampu. Sekarang aja nggak sanggup ninggalin adat istiadat, apalagi saat nanti 3,5 tahun. Haleluya, ini supaya jangan bolak-balik kita saudaraku, supaya Markus 7 ini ya. Saya digerakkan untuk kita ulangi terus saudaraku. Kita ulangi terus sampai kita paham. Amin. Amin. Ya. Coba mulai dulu Markus 7 itu. Mulai ayat 3 aja. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Coba dulu saya tanya. Makan sebelum makan cuci tangan bagus kan? Bagus kan? Nah. Tapi walaupun kita itu tanpa cuci tangan belum tentu kita langsung sakit. Pikirannya jadi terbawa sudah ke situ. Anak usah pada tulakku. Nah, lihat doi bunga dihan masa. Asal dibasuh-basuh Tuhan. Gimana mungkin, saudaraku? Terus, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. ya, Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Nah, perhatikan bagus-bagus. Sekali lagi 5. mengapa murid-muridmu? Selangi. Ya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya. Orang-orang Farisi itu bertanya, saudaraku, kepada Tuhan Yesus. Ketika ditengoknya saudaraku nggak cuci tangan, gimana? Nggak sesuai dengan adat-adat kita ini, nenek moyang. Apa pertanyaan dia? Coba. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Berarti murid-murid nggak hidup menurut adat istiadat. Haleluya. Ini intinya. Ini rahasia
tetapi makan dengan tangan najis? Lagi. Jawabnya kepada mereka, Jawab Tuhan Yesus, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Apa dibilang? benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Puji-pujiannya luar biasa, saudaraku. Wah, macam dia hebat lah puji-pujiannya. Bibirnya memuliakan Tuhan, puji-pujiannya hebat, tapi hatinya jauh, saudaraku. Itu kan? Hatinya jauh, nggak sesuai dengan apa yang di bibir. Makanya saudaraku, ketika saya paling gampang sekali, saudaraku, tadi pun keluar dari mata saya ketika puji-pujian, saudaraku, merasa dekat Tuhan itu. Ini loh, saudaraku, jangan main-main. Ketika kita merasakan, saudaraku, puji-pujian itu, kita renungkan, rasa dekat, gampang meleleh air mata kita keluar. Gampang keluar air mata kita. Itulah tandanya dia dekat, saudaraku. Serasa kita dipeluk dia. Ketika itu terjadi, saudaraku, beban kita, netizen kita mendapat kelegaan, sehingga kita mendapat kekuatan baru. Terus, ini lagi paling intinya, apa dikatakan? Demikian firman Tuhan. Ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma loh, saudaraku. Namanya percuma beribadah, percuma ke gereja. Ini intinya. Percuma mereka beribadah kepada aku. Yang diajarkan ajaran manusia. Jangan loh, saudaraku, amin. Sedikit lagi loh, saudaraku, udah rusak loh, saudaraku. Bisa rusak hati kita. Haleluya. 8. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, ini 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Haleluya. 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 Ada komeu, haleluya. Nah, artinya dia foto berak ada dia. Haleluya. Ya, jangan loh, saudaraku, lihat. Tuhan akan datang tidak lewat dari masa kita ini. Perhatikan, saudaraku. Kita ini tidak akan berlalu, dia sudah datang, saudaraku. Karena kita lihat, saudaraku, situasinya, keadaan sekarang. Makanya kita sebagai murid-murid mau kita diajar, saudara. Mari kita kembali ke Matius 28 tadi, saudara. Matius 28. Matius 28 ayat 18 tadi. Saya baca ya. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Haleluya. Ini, saudaraku, murid-murid Tuhan itu jangan takut. Pergi, ajarkan, saudaraku. Walaupun kau dibenci, pasti dibenci, pasti dihina, saudaraku. Hebat tak sehormat hebat. Dan kita serasa dihimpit, saudaraku. Kita lihat lagi keadaan kita. Wah, datang si iblis, ya Allah, macam udah hebat aja berkatmu ketika engkau sudah tidak melakukan ini itu. Tetapi jangan takut, ada Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Haleluya. Asal mau mengajar, asal mau diajar, asal mau jadi murid. Ini rahasianya, sudah sangat besar rahasianya.
Saya percaya saudaraku, kita yang telah diberikan pengajaran, Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, cinta saudaraku. Dia sangat baik saudaraku. Dia gembala yang baik. Itulah guru kita yang baik itu saudaraku. Kita butuh, kalau kita sebagai seorang murid saudaraku, kita butuh guru. Kita sangat memerlukan guru saudaraku. Dalam Yesaya saudaraku dikatakan, coba kita ke Yesaya supaya ini supaya dulu Yesaya 50. Bagaimana seorang murid itu yang sudah diajari, yang sudah diberikan pengajaran saudaraku, apa yang keluar dari dalam hidupnya. Mari saudaraku, Yesaya 50 bermula dari ayat 4 saudaraku. Pak, Demikian firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. haleluya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya. Setelah kita diajar saudaraku, dia berikan lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu, dan tadi coba ulangi Pak. Demikian firman Tuhan, Ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, supaya dengan perkataan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. kepada orang yang letih lesu. Amin. Amin. Udah ngatong lamu ngalesu, lamu talesu mesti. Lamu mitok mak. Han? Lamu dengarkan. Kuartan. Marsasi. Gua beda seorang behepek ngani. Mana mau ngehep spesifik. Rumahnya banyak. Mobilnya banyak, gajinya banyak, sudah bersaksi. Hah? Bagaimana kayak gitu? Kita harus, dari sekarang kita harus memiliki lidah seorang murid. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita kumpulan yang kecil ini saudaraku. Saudara lihat, jika kita memiliki lidah seorang murid, perhatikanlah apa yang akan terjadi nanti dalam pelayanan kita. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan. Sehingga kita saudaraku dipanggil menjadi murid-murid Tuhan. Miliki lidah seorang murid. Lidah yang memberkati saudaraku, memberikan semangat. Semangat untuk apa? Semangat mengerjakan firman Tuhan. Semangat mengerjakan kebenaran. Bukan lari daripada kebenaran. Amin. Amin. Iya. Semangat itu soal firman Tuhan. Oh. Ya. Anggo asing itu tepe-tepe dari kamu cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Tambah-tambahnya bonus. Haleluya. Haleluya. Saya pernah bersaksi bersama Tuhan. Saya seperti bapak saya taruh Tuhan. Ketika saya dengar firman Tuhan, kata Rasul Paulus, ketika dia sudah kenal Tuhan Yesus, dia katakan, apa yang dimiliki semuanya adalah sampah, katanya. Sampah doa BSB. Jadi saya katakan kepada Tuhan, Bapak, kalau sampah ini aja nggak bisa kumiliki Tuhan, nggak bisa kuyakini, sampah ini aja nggak bisa kumiliki. Saya ragu Tuhan, mau dapat kemuliaan-Mu, saya katakan. Itulah saya katakan, saya tukang ngojek dulu. Saya ngojek dulu. Katakan ibu kita, tanya ibu kita, bangunan ngojek. Iya. Tapi ini bukan memberitahukan apa-apa ya kepada saudara ya, tapi supaya saudara dibangun. Amin. Amin. Saya bukan mungkin atau apa, enggak. Tapi saya katakan, ketika kami naik motor dengan ibu kita, dalam hati saya, Tuhan, jika Engkau beri roda 4, roda 2 ini akan saya berikan untuk pelayanan. Saya katakan demikian.
Iya, saya menangis setelah itu. Saya terharu, saudaraku. Saya rasakan dekat sekali Tuhan sama saya. Bukan hanya satu diberikan Tuhan, saudaraku. Bahkan saya tidak mampu mengendarainya sampai 3. Jangan sampai saudaraku hatimu tercabik oleh ini, sampah ini saudaraku. Katakan kepada Tuhan, kalau sampah ini aja gak bisa bunyi gitu, sampah itu semua. Makanya ketika Tuhan berikan kami kendaraan roda 4, saya katakan kepada ibu kita, saya bicara sama Bapak. Nah, saya katakan sama dia, saya sudah janji loh sama Tuhan. Kita sudah miliki, sudah dikasihnya roda 4, nanti saya takut ditarik lagi. Saya hantarkan saudara. Saya kasih sama Pak Gembala kita. Bukan saya mau kasih tahu ya. Amin. Bernajarlah bagi dia, bernajar bagi dia. Saudara. Bikin ajarmu bagi dia. Dia tunggu saudara berajar hati saudara. Dia inginkan hati saudara. Jangan sampai bercabang-cabang ke sana, bercabang ke sana. Sampai meninggalkan pelayanan pun saudaraku. Makanya masih terikat ini. Masih terikat saudaraku, bergumul. Supaya hari Sabat jangan kau terikat lagi. Amin. Amin. Iya, bergumul saudaraku. Saya rindu supaya terus saya dekat dengan Bapa, katakan kepada Tuhan. Ini tambah-tambahnya semuanya ini bonus saja ini saudara. Sebentar lagi mau dimusnahkan ini. Sudah dia bentuk saudaraku langit yang baru dan bumi yang baru untuk tempat kita. Puji Tuhan. Beri kebenaran bagi dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kehadiran Tuhan. Ini saudaraku. Supaya kita memiliki lidah seorang murid. Coba ulangi Pak. Lebih mantap lagi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Amin. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saya rindu kita sama-sama membaca ini. Haleluya. Sama-sama kita membaca. 2, 3, iya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan. Haleluya. Ini setiap pagi saudaraku, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tahu, mendengar seperti seorang murid. Nah, tenang dia, duduk. Dia dengarkan baik-baik, arahkan telinganya kepada guru. Dia konsentrasi saudara. Hati-hati loh. Itu makanya saudara, ketika saudara diam, duduk di situ, iblis tidak diam-diam loh. Dia kacau pendengaran saudara, supaya tidak memahami, tidak mengerti apa yang dikatakan guru, apa yang dikatakan firman Tuhan. Begitu saudaraku, makanya saya itu saudara bisa lihat, sekeras apapun saudaraku, saya mau ke toilet, saya tahan. Saya hormat saudaraku dengan firman Tuhan. Apalagi saat berdoa, jangan coba-coba berkeliaran. Amin. Amin. Jelek, jijik, karena orang sudah begini berkeliaran ke sana sini. Jijik Tuhan melihatnya. Gak sopan. Ibadah yang berkenan adalah ibadah yang takut dan hormat. Amin. Amin. Ya, saya lihat malah hamba Tuhan ketentengan lagi gini. Apa ini? Mau jadi apa ini? Gak hormat dia dengan ibadah. Harus hormat loh. Makanya saya terus, ketika saya MC pun saya pakai jas. Saya malu ketika datang dari kampung. Mau di hutan ya? Mau lompat pengumuman berjas di sudian Tuhan. Pakai loh jasnya. Amin. Woi, hamba Tuhan. Amin. Asa tomako. Asarka ibadah. Jangan sepele loh. Jangan malah hamba Tuhan yang berkeliaran. Amin. Amin.
Mulu kopi so taat, macam mana mau taat? Jemaah, nggak mungkin. Makanya nanti saya katakan kepada Parobas kita ini, mulai kita dua sabda, di sini mana melayani pemerjas itu, si dia honok kudu nonjas di sini. Amin. Sudah saya sediakan banyak jas. Haleluya. Tak perlu mahal-mahal, 50.000 doang. 50.000 doang. Nanti ganteng kan? Nasuh ganteng kinani kan? Kita berganteng kan? Amin. Iyalah. Orang itu dibeli juta-juta. Beli orang itu juta-juta tapi pakainya. Ketika mereka tampil, hanya aku dulu yang nggak ada jas. Cuma saya sendiri, Tuhan. Tetapi saya lihat nggak mereka pakai. Nanti dituntut Tuhan itu. Juta-juta dibeli, dia tak dipakai melayani. Ini saya katakan, makanya doakan kami yang ada di Batu Haji. Amin. Haleluya. Kita bersaudara, saudaraku. Kita yang telah diberi pengajaran, saudaraku. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah ibadah kita, saudaraku. Mari supaya kita perhatikan, kita letakkan dia, saudaraku, sebagai raja di atas segala raja. Cuman pula raja di atas segala raja sudah kita sembah, petentengan kita bulat balik, tak cukup dia 2 kali. Bukan bulat balik, udah benar sih kenahannya, ada barang pintar dia. Iya saya katakan itu. Kalau memang sakit ginjalmu, oleh karena mempertahankan saudara ibadah supaya kau tidak takut, Tuhan akan sembuhkan dia. Haleluya. Haleluya. Akan Tuhan sembuhkan penyakitmu. Kau puisi, tenang, dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus ada hadir di tengah-tengah ibadah kita. Itu yang harus kita pahami, supaya jangan asal-asal kita yang ibadah. Amin. Amin. Karena muru kau dah, memang masih semangat kau. Haleluya. Haleluya. Ini dong saya dokter mama. Udah muru ke situ dokter. Putari nak sidai ni bertanya itu yang muru ke situ. Nah semangat dong, semangat. Ayo dokter segenap kekuatan, segenap akal pikiran, segenap hati. Ini dong baik. Anda muru kau. Muru kau. Janganlah muru kau. Di mana tadi? Saya 5 dulu. Iya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini intinya ayat 5. Sama-sama kita baca. Ayo, 2, 3, ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berbalik ke belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa orang memberontak? Karena telinganya tuli, tak dibuka-buka Tuhan. Ingat ya, setiap orang yang memberontak, telinganya itu masih tertutup. Yang apa? Hanya ke belakang saja terus, persoalan terus. Dan ini yang iblis kerjakan. Makanya kita jangan mau. Kita harus maju terus. Berjalan maju terus. Mereka hanya memang maunya demikian. Supaya kita terus ke belakang. Terus di altar. Gak maju-maju. Gak nikah-nikah. Ini yang mereka mau. Saya percaya saudaraku kita yang di sini. Telinga kita dibuka Tuhan. Amin. Amin. Dijauhkan Tuhanlah pemberontakan dari kita. Amin. Amin. Iyalah, supaya kita selamat loh, saudaraku. Supaya kita selamat menerima tempat, saudaraku, Yerusalem baru. Tidak lama lagi. Dia sudah pasti datang, saudaraku. Coba kita ke Matius 7 ayat 28. Matius 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Ya. tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mereka takjub, saudara. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, saudara. Makanya setiap hamba Tuhan yang diberikan kuasa, saudaraku, kita akan takjub melihatnya. Pernah beberapa minggu yang lewat, saudara, sudah hampir 2 jam Bapak itu berkhotbah, saudara. Rasanya setengah jam saja. Ada kuasa diberikan Tuhan. Sehingga saudaraku, wah, mantap, saudaraku. Ulangi dulu Pak, ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Markus 1, dimulai ayat 21. Tidak seperti ahli Taurat mereka, saudara. Demikian firman Tuhan. Ya, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. ya, Mereka tiba di Kapernaum. Ya. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. dan mengajar. Ini tugas Tuhan Yesus di rumah ibadat, di gereja, saudaraku, untuk mengajar, saudaraku. Bukan hanya mengatakan, oh diberkatilah engkau, diberkatilah. Untuk mengajar, saudara. Karena banyak di luar sana yang hendak menyesatkan. Itu kita perlu diajar. Terus Mereka takjub mendengar pengajarannya. Terus Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat. tidak seperti ahli-ahli Taurat, saudara. Bukan seperti ahli-ahli Taurat. Sebelum kita lanjut, coba tahu ini ahli Taurat. Inilah dia sifatnya orang ahli Taurat, saudaraku. Dalam Matius 23. Ini dia, supaya kita tahu ciri-cirinya. Kalau dia masih demikian begini, itulah dia ahli Taurat. Hanya ahli di Taurat saja. Tak ada pengajarannya, saudaraku. Kalau ahli Taurat mengajar juga, saudaraku, tapi hanya pengetahuan. Supaya tahu aja ini, firman cuma itu doang. Kalau mau pengetahuan, saudaraku, di sekolah. Matius 23. Bermula dari ayat 13. Oh, bentar dulu. Matius 23, ya. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, Ya. hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini, saudaraku. Hati-hati. Banyak yang merintangi, saudara, untuk masuk melakukan kebenaran. Saudara akan dirintangi untuk melakukan firman ini dengan banyak dalih, banyak alasan. 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Terus. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ini dia. Waktu dikecem-kecem mah buang semong kan. Kalau berdoa itu, saudaraku, ketika kita sudah berdoa merasakan susah, saudara, membendung air mata. Susah membendung air mata. Lama bisa, saudaraku. Tapi inilah dia ciri-cirinya. Terus, Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. nah ini susah mereka. Ahli Taurat ini paham dia firman Tuhan itu, tapi ini kerjaannya. 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan
dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Makanya banyak orang sekarang jahat kan. Haleluya. Haleluya. Berani hamba Tuhan pukul-pukulan. Rohani kan sama-sama lahir. Jahat tuh. Malah lebih 2 kali lebih lipat tuh. 27 ayat 27 ini lagi. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Nah ini. Terus. Yang setelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah ini dia ahli-ahli Taurat itu. Amin. Haleluya. Iya, demikian saudaraku, ahli-ahli Taurat itu. Terus, Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. jual 9. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memberindah tubuh orang-orang saleh. Nah ini kan ini yang terjadi kan. Kalau sudah ada uangnya, wah bangun tubuh kita. Jangan sampai ada di antara kita. Haleluya. Jangan sia-sia loh, saudara. Jangan sampai sia-sia. Perhatikan baik-baik saudara. 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nggak akan luput saudaraku. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi saudaraku, nggak akan luput dari neraka itu. Ini dia jeleknya saudaraku. Yang lebih parahnya lagi ayat 4 Pak. Mundur ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka mengikat beban-beban berat. Mereka mengikat beban-beban berat. Ulang mau, gereja mau. Nah, apa? Terus Lalu mereka meletakkannya di atas bahu orang. Olah kalah dan yang mendukung masuknya. Terus Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. tidak mau, nyentuh aja tidak mau. Inilah jeleknya saudara. Jeleknya. 5, ada ini. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mau main mana nih? Itu dia ciri-cirinya. Jangan kita sedemikian. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup. Nah, semua ahli Taurat, orang Farisi. Kita sepakat kita kerjakan, mari sama-sama kita pikul. Supaya apa? Supaya sama-sama kita berjerih lelah di sana. Mari kita kerjakan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini mungkin sebentar lagi ini akan Tuhan bangun ini. Amin. Amin. Iya, akan Tuhan bangun ini. Perhatikan saudaraku. Mari kita bergandeng tangan. Batu haji dengan sungai daun. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau akan bangun kami. Haleluya. Dia akan bangun kita loh saudaraku. Yang penting kita mau masuk kepada kebenaran saudara. Kalau yang namanya manusia itu dalam Roma itu satu pun tak ada yang benar, semuanya bohong. Terus bagaimana kita? Kan dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Masuk kita ke jalan Dia. Kalau sudah dikatakan ke sana jalan ke muka kuning, ada orang bilang bisa tuh karena itu dari muka kuning. Mau kita? Enggak kan? Sana jalan ke muka kuning, kita ke situ. Karena kita sudah paham. Kita sudah diajar, sudah memaham, sudah ngerti kita jalan ke situ. Makanya kemarin itu ya saya bangga sekali dengan Bapak kita sudah putar buru pinjak. Ketika dia sudah mau
untuk berpesta sesuai dengan firman Tuhan. Ya, demikianlah saudaraku, orang yang mau dilahirkan, mau menjadi murid, mau diajar-ajari. Ketika dia sudah mengerti, dia mau bekerjakan. Dia sudah paham, dia gak mau lagi. Haleluya. Haleluya. Ya, supaya kita saudaraku sama-sama kita masuk dalam Yerusalem baru, tempat kudus Tuhan saudara. Mari kita kembali ke apa tadi? Matius 28 tadi. Haleluya. Ya. Oke, Markus 1 tadi. Maaf, Markus 1 ke 21. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Iya. Mereka tiba di Kapernaum. Terus Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. ya, Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dia ada kuasa, saudaraku. Orang yang diberikan kuasa, saudaraku, ini dapat memberikan kelegaan kepada murid-muridnya. Ini rahasianya, saudaraku. Terus 23. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Nah ini rupanya, saudaraku, jangan salah. Walaupun kita sedang beribadah begini, saudaraku, roh jahat bisa masuk. Bisa dia, saudaraku. Tadinya dia tenang-tenang, saudaraku. Ketika sudah diperdengarkan, saudaraku, pengajaran, ada kedongkolan hati. Dia berteriak, apa dikatakan? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya, Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. ini dia, saudaraku. Dia katakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Makanya, saudaraku, sering kita ini akan mendapat lawan, saudaraku. Ketika kita, saudaraku, menyatakan kebenaran, pasti ada lawan. Dia akan berteriak-teriak. Engkau datang hendak membinasakan kami. Kita datang hendak membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis yang sudah dibangun iblis. Puji Tuhan. Haleluya. Ini